Pemuda di Maros, Sulawesi Selatan yang membunuh keponakannya yang masih bayi menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Khusus Dadi di Makassar. Pelaku sempat meronta saat dibawa ke rumah sakit. Aparat Polres Maros menggotong M. Ridwan karena meronta saat akan dibawa ke Rumah Sakit Khusus Dadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda 22 tahun ini dijadwalkan menjalani observasi kejiwaan terkait perbuatannya membunuh keponakannya yang masih berusia 3 bulan. Ridwan juga sempat mengumandangkan azan di depan petugas dan tim dokter psikiater saat menjalani observasi. Sebelumnya petugas membawa Ridwan ke rumah sakit jiwa karena tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas dalam pemeriksaan. Pelaku ini ketika dimintai keterangan, diperiksa itu tidak nyambung atau tidak sesuai apa pertanyaan yang ditanyakan. Dia kemudian menjawab sesuai peristiwa yang terjadi, peristiwa pembunuhan yang terjadi. Jadi kami konsultasikan kepada psikiater. Sebelumnya, aparat Mapolres Maros, Sulawesi Selatan meringkus M. Ridwan di Dusun Parangki, Kecamatan Bantimurung setelah membunuh keponakannya. Dari keterangan saksi, sebelum penganiayaan terjadi, pelaku sempat meminta untuk dinikahkan, tetapi tidak diizinkan karena keterbatasan ekonomi. Sementara korban ditemukan tewas mengenaskan di atas kasur dengan luka di kepala. Pelaku terancam pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pasal pembunuhan dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Sesosok mayat bayi ditemukan di parit persawahan Desa Panji Kidul, Situbondo, Jawa Timur. Diduga bayi perempuan itu baru beberapa jam dilahirkan karena tali pusarnya masih melekat. Warga Desa Panji Kidul, Situbondo, Jawa Timur gempar dengan penemuan sosok mayat bayi perempuan. Jasad bayi diduga baru dilahirkan karena masih tersambung tali pusar. Jasad bayi malang ini pertama kali ditemukan warga di area parit persawahan. Unit Inafis Polres Situbondo langsung melakukan olah TKP. Polisi menduga usia bayi belum genap sehari. Petugas mengumpulkan dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Juga berpesan kalau ada masyarakat yang tahu terkait kejadian atau mungkin keluarga yang tahu, silakan laporkan ke kami untuk membantu kami dalam proses penyelidikannya. Pihak kepolisian akan melakukan tes DNA pada bayi untuk mengidentifikasi kedua orang tuanya yang tega membuangnya. Seorang pemuda di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengamuk dan menganiaya bayi temannya. Pasalnya pelaku emosi saat ayah sang bayi datang menagih utang kepadanya. Bayi 13 bulan ini terbaring karena luka memar di kepalanya. Sebelumnya bayi ini terkena lemparan gayung saat sang ayah menagih utang ke seorang pemuda di Bukit Waluyo Indah, Kendari, Sulawesi Tenggara. Tidak terima bayinya dianiaya, ibu korban melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku bernama Asrul, 34 tahun, langsung ditangkap di rumahnya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal saat ibu korban datang menagih utang Rp500.000. Saat bersih tegang, pelaku tidak bisa menahan emosi hingga mengamuk serta mengancam. Polisi menyita barang bukti satu gayung yang sudah pecah saat dilempar pelaku dan mengenai kepala bayi. Dari utang piutang, orang tua korban mengutangkan uang sebesar Rp500.000 terhadap pelaku, dan pada saat ditagih pelaku merasa tersinggung dan menganiaya korban dengan cara melemparkan gayung yang berisi air di kepala korban, yang menyebabkan kepala korban ini bayi mengalami pembekakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Waluyo. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Sakit hati, suami jarang pulang, seorang ibu tega melampiaskan rasa sakit hati dan kekecewaannya dengan menganiaya anak kandungnya. Kekecewaan pelaku memuncak saat anaknya rewel dan tidak mau makan. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bayi berusia 1 tahun 5 bulan ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya yang berada di perumahan CPA New Gold, Desa Mapanget, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Diduga bayi tewas dianiaya ibu kandungnya sendiri. Jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diotopsi. Sementara ibu kandung korban telah diamankan di Polres Minahasa Utara untuk menjalani pemeriksaan. Terungkap sudah motif seorang ibu di Mapanget, Minahasa Utara tega menganiaya anaknya sendiri hingga tak bernyawa. Pelaku sakit hati, suaminya jarang pulang. Mirisnya, rasa sakit dan kekecewaan pelaku dilampiaskan ke buah hatinya yang berusia 1 tahun 5 bulan. Perbuatan AA terhadap anaknya terjadi saat korban rewel dan tak mau makan. Pelaku kesal dan memukul wajah anaknya hingga korban terjatuh ke lantai. Seketika, korban alami kejang-kejang dan napas berat. Pelaku yang panik berupaya memberi pertolongan, namun nyawa korban tak tertolong. Melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan punggung tangan tersangka dan menggunakan botol bedah. Motifnya yaitu sakit hati, broken home, karena suami jarang pulang dan sering berkelahi sehingga dilampiaskan kepada anak. Kini, AA mendekam di balik jeruji besi Mapolres Minahasa Utara. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun ditambah 1/3 karena dilakukan oleh orang tua kandung.